Kami menciptakan manusia dari nutfah, dari air mani, dan
Nah, itu dalam tafsir ketika Allah menggunakan kata domir muka kalimah alway, nah kolak naik ternyata kami bukannya aku kan Allah karena menggunakan kata domir aku ciptakan mengafaratul jinna wal insa aku ciptakan, tapi tidak ada menggunakan kata nahnu kami karena inna khalaqnal insana. Artinya di situ penciptaan Allah itu melibatkan pihak lain. Ya, kalau kita manusia katakan minut batin nafsyas, dari air mani yang bercampur. Jadi ada proses di mana pencipta itu melibatkan pihak lain. Allah mampu melakukan sendiri tanpa harus seperti ini. Ketika ada air mani yang bercampur, baru terjadi proses penciptaan. Nah, percampuran ini terjadi secara alamiahnya manusia dengan manusia. Nah, itu kata domir nahnu itu artinya penciptaan atau sesuatu yang melibatkan pihak lain. Nah, termasuk inna nazzalna dzikra, kami turunkan apa? Dzikr, Al-Qur'an. Nah, ketika mengatakan nahnu nazzalna, kami turunkan, maka ada keterlibatan pihak lain ketika membentuk. Ada malaikat Jibril sana yang menjadi perantara ketika membentuk pada Nabi Muhammad SAW. Jadi ada, itu biasanya seperti itu. Ya. Kalau bukan domir nahnu, dalam bahasa nahnu itu domir mutakalim al-ghaib atau muhadzim nafsa. Domir mutakalim yang berbicara al-ghaib, melibatkan atau mewakili pihak lain, atau muhadzim nafsa, atau untuk membesarkan dirinya. Kayak penguasa, biasanya kami, filmnya dia membesarkan dirinya, mengagungkan. Ya. Kami telah ini, dan dia ngomong sendirian. Itu apa? Membanggakan diri, mengagungkan dirinya sendiri. Ya, raja misalnya ngomong kami, maksud dia sendiri, cuma kata-kata kami. Ya, dalam bahasa Arab itu begitu. Aina bi qudratina khalaqna hadzal insana mimma mahin wa huwa al-mahin. Artinya nahnu bi qudratina, kami dengan kekuasaan kami khalaqna hadzal insana, kami ciptakan manusia ini mimma mahin, dari air yang hina wa dari air mani. Jadi mani air alladzi yanqutu min sulbi rajul, yang dia mengalir dari sulbi rajul seorang ada. Wa yakhalitu bima'il mar'ah, dan dia bercampur dengan air perempuan. Al-Boydodil Saudiyah itu nama Bisharolika. Itu bahasa Mesir kalau kita kalau air laki-laki apa? Perempuan laki punya sperma, perempuan punya apa? Punya cairan juga. Ya. Makanya ketika Ummu Salamah bertanya kepada Rasulullah, apakah orang perempuan itu wajib mandi ketika dia bermimpi? Laki kan jelas ya, mimpi maksudnya keluar mani, jadi mandi. Apakah perempuan itu wajib mandi ketika dia bermimpi? Kata Rasulullah, ya kalau dia keluar cairan, dia wajib mandi. Terus seperti Aisyah, kalau bahasa kita malu-maluin aja nanya kayak macam itu. Nah, istri Ummu Salamah kita sudah ditanya. Emang perempuan mempunyai cairan seperti laki-laki yang menyebabkan dia wajib mandi? Kata Rasulullah, iya, perempuan juga punya cairan yang menyebabkan dia mandi kalau dia keluar. Rasul mengatakan, dari mana ada keserupaan anak itu kalau tidak ada cairannya? Jadi kalau anak itu menyerupai apa? Kalau air itu, air laki-laki, mani itu mendominasi ketika terjadi pencampuran itu, maka anak itu akan menyerupai, akan mirip kepada bapak. Tapi ketika dia didominasi oleh cairan perempuan, ibunya, maka anak itu menyerupai atau mirip dengan ibu. Jadi dia pasti ada. Jadi bagi Siti Aisyah pertanyaan itu kayak macam apa? Aku lah macam perempuan nanya-nanya gitu. Kata Rasulullah tidak. Ummu Salamah cerdas dia nanya. Jadi perempuan pun punya cairan, maka cairan itu akan bercampur. Apa sperma sama ovum, jadilah zigot belum embrio, kalau gitu ya.
Ya, kayaknya dulu kayaknya belajar biologi itu sperma ketemu ovum semua kemudian terus jadi zigot terus jadi embrio berbagai macam jadilah. Kayaknya bagi nggak masuk ya tuh. Bagi nggak masuk. Tahu yang kemana? Dulu kan gitu, kenapa? Dulu punya cita-cita jadi dokter itu kan banyak belajar gitu-gituan gitu mereka. Kebablasan. Dokter kok jadinya dokter ya? Ini nyimpang banget kan. Jadi agak apa-apa gitu proses-proses begitu belajar anatomi itu kan emang ya ada minatnya ke sana ya depannya akhirnya ya begitulah nasibnya. Ya, jadi ada perempuan juga mempunyai air ya, mempunyai air yang itu menjadikan dia bercampur jadi manusia. Tahu baru mimma hadzal makhluk lagi. Maka jadilah dengan sebab dua itu hadzal makhluk lagi. Makhluk yang ajaib ini yang mengagumkan itu. Jadi dengan bertemunya dua itu ya kita baru bikin hadzal makhluk lagi. Kita manusia. Jadilah manusia ajaib ini dengan apa? Dengan bercampurnya dua air. Itu teorinya macam itu. Kalian berapa sih? Amsyai ayat akhlak. Amsyai itu aja bercampur. Wa ma'ur rajuli wa ma'ul mar'ah. Apa yang bercampur? Yaitu air laki-laki dan air perempuan ijaz istama'a wa ikhtalafa. Apabila dia sudah berkumpul dan bercampur. Ya sudah ada campur. Maka itulah yang menjadi teori apa? Dari tamu itu kan ada campur. Maka ketika seorang itu sulit untuk hamil itu kan itu sama dok. Karena kalau dia bercampur dia akan jadi, tapi mungkin ada nggak bisa bercampur dalam macam mana itu proses macam-macam. Nah, ada yang nggak bisa bercampur. Nah, maka bayi tamu kan dicampur di mana? Tamu maksudnya itu pencampuran, tapi nanti diapain di tangan, ditempatkan. Jadi campurkan dulu. Karena ini prosesnya apa? Jadi ketika bercampur, udah bercampur sudah nanti diapain? Apakah kita di keramiknya di rahim si ibunya. Jadi di luar ini tabung itu hanya proses apa? Pencampuran. Karena di sana itu dia nggak bisa bercampur dengan satu dan lain hal. Akhirnya di luar di tabung dicampurkan, ketika dia sudah di pembuahan dia letakkanlah ke sana. Karena macam itu. Jadi sebenarnya ada proses macam itu. Jadi ada amsyad itu ada pencampuran. Jadi kalau nggak terjadi pencampuran macam-macam halnya. Macam-macam sebabnya kenapa? Kak dulu ketika lagi hanya beberapa itu isi yang sedang ada ibu-ibu yang kita kan antrian gitu ngobrol itu dia sedang hamil yang ketiga. Dokternya sama, kondisi dokternya sama begitu ya. Pertama kali dia konsultasi masalah kehamilan, Pak dokter ibu nggak mungkin hamil karena apa namanya sempit. Ini dia kasus apa proses masuk tapi dengan izin Allah mualas sampai dokter yang berkata aku bisa karena kamu meninggal dengan karena nggak sudah bercampur itu karena dia nggak akan sampai sperma itu nggak sampai ke nanti nggak akan ketemu karena saking sempitnya kecil itu iya karena dia bagaimana dia menyelidiknya kemana nggak tahu itu soal. Ini teorinya begitu karena terlalu sempit, dan kan macam-macam teori. Kita bercampur, maka di sini istilahnya kata amsyad itu menjadi teori dari pemberkatan bahwa dia harus bercampur. Karena ketika tidak jadi pembuahan itu kenapa? Karena tidak bisa bercampur. Yang keduanya jarak jauh pun tidak bisa menyebabkan percampuran. Kenapa? Karena ini sepersekian detik mati. Sperma itu sepersekian detik itu mati. Jadi antara dia belum ketemu masuk ke rahim itu, ya kalau kelamaan itu mati dia nggak bisa keluar masuk rahim. Maka ketika langsung satu masuk itu sudah tertutup. Satu masuk kan tertutup. Maka teorinya nggak ada yang namanya percampuran percampuran air mani dengan yang lain. Jadi kalau dia satu jadi.
namanya teori percampuran ini udah jadi, yang ini masuk lagi jadi lagi enggak. Dia masuk jadi sudah tertutup lagi. Kemudian satu ini yang akan dibuat terus-terusan. Enggak, walaupun ada air mani yang lain, laki-laki yang lain nggak akan bercampur, kan sapi itu kemiripan yang pertama. Jadi kalau misalnya dia dengan laki-laki yang banyak, malah sholat, alhamdulillah, ya nggak tahu ya bagian mana yang jadi, nggak tahu bagaimana. Makanya bukan teori, praktek dalam pernikahan dan zaman jahiliyah itu kan pernikahan ada 4 macam pernikahan. Di antaranya kan pernikahan yang sebelum dia menikah dia akan mempersiapkan perempuan itu boleh digauli oleh minimal oleh 7 sampai 10 orang. Nah, 7 sampai 10 orang itu nanti ketika anaknya itu lahir, baru kemiripan anak itu ke siapa? Nah, dia yang jadi bapaknya. Yang lain mundur. Jadi, sperma yang masuk ke siapa? Ya walaupun digaul dengan 10 orang itu, tapi yang masuk tetap apa? Satu ya dia. Tapi yang satu itu yang mana nggak tahu. Apa yang pertama ke 10 nggak tahu. Ketika nanti pas dia miripnya ke sini, sudah dia lagi dia bapak ke suaminya gitu. Itu kedua kan antara 5 sampai 7 orang. Nah, digauli mereka gaul perempuan itu, nanti kamu itu yang menentukan siapa yang menjadi bapak suaminya. Jadi nggak boleh nunggu lahir. Pas sudah selesai dari 7 orang ini tinggal dipilih, dia aja lagi. Itu dia yang pertama itu adalah ketika dia mencari keturunan, ketika si perempuan ini perempuan bersuami, sayangnya ketika suaminya kamu silakan bergaul sama si bulan, diserahkan. Nanti diserahkan ini biasanya untuk mencari apa ya, bibit yang mungkin suaminya nggak pede gitu kan. Nah, ketika nanti dia sudah hamil sudah, sama suaminya nggak digaul lagi sampai nanti dia melahirkan. Nah, melahirkan itu sebanyak kan? Suami yang asli nggak kesono sama teman ditipin itu bikin sambal. Nah yang keempat itu model yang sekarang ada mahalnya, ada saksi itu zaman jahiliyah sudah terjadi. Maka pernikahan Rasulullah di situ Khadijah kan nggak diperbarui sudah kan sudah semuanya Islam. Sudah begitu model dan saksi, ada mas kawin, ada mahar, ada kubur itu sudah sesuai dengan Islam. Pelakunya memang punya paham sendiri atau gimana? Memang itu dilegalkan. Nah, maksudnya antar pelakunya itu kan orang bisa memilih berarti kan? Iya. Berarti kan ada kecenderungan yang biasa pakai ini siapa, ini siapa. Nah, kenapa sampai Rasul dan keluarganya itu milih yang jalur ini? Gitu? Apa ada penyebabnya gitu? Ya jelas bahwa namanya itu sebuah budaya yang ada yang mentradisikan itu seperti itu. Yang jelas bahwa pelaku tidak aib. Tapi yang menjadi tradisi terhormat karena semua itu. Jadi ada tradisi macam itu tapi itu nggak lain. Tapi bagaimana Rasul mempraktekkan macam itu? Nah ini terhormat. Yang lain nggak terhormat tapi nggak menjadi aib. Maka sekarang ada di sebagian sekte Syiah itu yang apa? Yang si perempuan menyerahkan dirinya kepada jelas kita pada kiai-kiai itu nanti disebut. Karena ada di sini saya diperhatikan, bukan utang, bukan dia mengibatkan, bukan utang. Walaupun jadi kayak utang, ada bukan utang. Jadi kalau misalnya dia macam itu di masyarakat, kecenderungan pulang di melakukan segala macam seperti itu, dia seperti itu. Tapi kemudian sama Rasul, sama Islam, semua yang tiga itu dia akan dinasah semua, tidak berlaku. Kayak macam riba. Riba juga nggak semuanya setuju dalam konsep riba. Ini semua konsep riba. Tapi itu legal. Artinya orang melakukan itu ya sah-sah saja, tapi nggak semua setuju. Khamar. Semua orang misalnya pernah mengalami mabuk atau segala macam, tapi menyebabkan sampai mudarat atau jadi kriminal nggak setuju semua. Makanya Umar Khattab walaupun beliau pernah mabuk juga, tapi ketika Islam datang dia berharap ada ayat yang melarang itu. Pada masa itu yang namanya mabuk ya biasa. Maka ayat pertama turun tentang mabuk, tentang khamar. Wa istawrakal khamri wal maisir qul fihi ma ismun kabir wa manafi wa ismuhuma akbar min nafsi. Mereka bertanya tentang khamar dan maisir.
ihima ismun kabir. Katakan pada khamar dan pergi itu ismun kabir. Ada apa? Ada dosa besar. Tapi wa manafi' juga ada apa? Ada manfaatnya. Itu nggak bisa dipungkiri, ada manfaatnya. Karena khamar itu bisa membuat tubuh mereka menjadi fit, tahan terhadap cuaca dingin segala macam, itu udah biasa. Terus mais itu bagaimana? Iya, diakui bahwa dengan cara mais itu mereka ada yang kaya, artinya bisa makan dengan cara itu, betul itu memang ada. Nah, kemudian itu belum diharamkan, baru diberikan batasan bahwa itu ada manfaatnya, ada mudarat. Nah, kemudian tahap kedua, wala taqrabus shalah wa antum sukara. Jangan kamu kabeh salat ketika kamu dalam keadaan mabuk. Artinya mabuk masih boleh, tapi coba ritmenya diatur. Jangan sholat mabuk gitu. Jadi kalau gitu kalau nggak sholat boleh nggak mabuk? Boleh. Ismail bisa mabuk gitu kan. Langsung nggak pelet kan. Tidur bangun subuh udah ya angkat lagi. Subuh mabuk lagi gitu. Silakan. Yang penting jangan sholat jangan apa? Jangan mabuk. Itu nyindir apa kali? Hah? Nyindir kali. Enggak, kasusnya memang pernah terjadi bahwa mereka nggak bisa melepaskan itu secara total. Nggak bisa. Pasti kan keadaan mabuk itu kan nggak tahu berapa jam lama ya. Nah, iya artinya ya kan di sholat menjadi kewajiban yang akhirnya mereka harus apa ya? Artinya begini, kalau sebenarnya kan itu periode kan periode Mekah. Pelarangan halus lah. Iya. Nyindir Jadi Islam. Jadi kan akhirnya mereka harus mereka betul kan. Sholat jangan mabuk. Nah, iya. Kan mikir sendiri loh. Mabuk berapa lama? Iya, artinya itu sebagai ya silakan kalau emang sanggup macam ya gini, ada orang tua yang membolehkan anaknya merokok. Kata bapaknya silakan merokok kalau bisa beli sendiri. Anaknya belum punya kerjaan gitu. Nah, artinya atau silakan merokok tapi jangan minta duit sama bapak gitu istilahnya. Ya kan artinya bahasa. Tapi itu jelas bahwa mereka belum ada hal yang haram yang total. Kemudian akhir baru innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rizqun min syaitan fajtanibu baru haram total. Artinya pada saat belum diharamkan itu menjadi siapa? Menjadi ya tradisi yang ya orang mabok ya udah lagi mabok. Sayyidina Ali kan pernah kontanya doain di bacok itu punuk itu dibaca sama Sayyidina Hamzah. Jadi apa? Kan punuk itu, punuknya itu ditebas sampai rata gitu, sampai perutnya juga keluar. Kontanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu onta buat persiapan dia mau nikah sama Fatimah. Jadi beliau lagi ngumpulin kayu bakar, kalau nanti dijual buat tambahan mas kawin melamar Siti Fatimah. Pas habis selesai itu tahunya kontanya udah mati. Siapa yang melakukan ini? Dibilangin Sayyidina Hamzah. Dia ada di rumah Sikulan, yang apa nih mau panggil Rasulullah. Datang ke sana Rasulullah sama Sayyidina Ali. Pas lihat Sayyidina Umar, Hamzah matanya lagi merah, mulutnya bau sampai ya Nabi sampai di itu gitu. Kamu siapa? Kamu kan hanya anak gitu di agak. Kata Rasulullah udah biarnya kita pulang yang apa? Dari mabok ya kita pulang. Tapi di situ nggak jadi aib, enggak, emang rumah itu rumah buat kelompok para pemabuk gitu, nggak jadi aib. Nah, ketika Islam itu datang itu kemudian apa? Jadi apa? Jadi orang itu dianggap melanggar aturan jadi aib. Ya, jadi tadi tanyanya bahwa apakah itu ada orang kecenderungan dalam ini? Karena budaya ya ada orang yang cenderung pakai menggunakan itu ada, tapi nggak semuanya tanda kutip ya nggak semuanya setuju dengan cara-cara itu. Ada yang mengaibkan juga, artinya nggak mau yang cara itu. Dulu itu laki-laki menjatuhkan talak kepada perempuan itu semaunya, nggak ada hitungan ratusan kali bang. Jadi kalau dia dendam sama si perempuan itu, tapi ada idahnya, dijatuhkan talak satu, dicerai. Nanti ketika udah mendekati mau habis masa idahnya, misalnya 3 bulan 10 hari. Dia setuju lagi, dia rujuk. Pas dia rujuk nggak ada kata nggak nerima nggak. Kalau dikata rujuk ya rujuk jadi. Dia rujuk sehari 2 hari dicerai lagi, idah lagi kan dia. Akhirnya si perempuan bergantung terus, diurusin kagak,
tapi diceraiin ya juga enggak, dilepas juga enggak. Akhirnya salah itu kalau akhirnya bertahun-tahun begitu aja menyiksa orang itu karena anak ada supaya laki yang dendam. Makanya ayat apa tuh? Kalau Umar rota, tolaknya apa? 2 kali. Yang ketiga kali namanya tolak batin. Kapan itu udah nggak bisa kembali kecuali si istri nikah dengan orang lain, suami nikah dengan orang lain. Ketika sudah bercerai baru dia nyatu lagi. Sulit macam itu. Akhirnya itu bahasa kasarnya ya. Jadi apa kan ini kalau dia mau balik lagi si perempuan nikah dengan laki-laki lain, si laki-laki nikah dengan perempuan lain. Baru ketika ini berpisah, susah nyari kayak gitu. Artinya itu Quran ya. Dan nikahnya nggak boleh nikah ada perjanjian harus ini nikah nggak bisa. Dan nggak boleh ada perjanjian kalau kita habis nikah begini. Yang itu nggak boleh. Jadi sebelum nikah nggak boleh ada perjanjian macam itu. Maka dilaknat yang namanya menghalil. Itu jadi kalau ada laki-laki yang siap dinikahi oleh seorang perempuan itu, ya dengan saat itu namanya menghalil. Menghalil itu orang yang menghalalkan itu. Halalkan dia menghalil itu nanti pas sampai pas selesai ya pokoknya udah selesai nikah 2 jam 3 jam 1 hari, kira itu dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saat pun dilaknat aja. Kami menghalil apapun syaratnya gitu. Iya kan syaratnya. Jadi kalau nanti ini buat ini aja ya. Nah, dulu ada seorang perempuan dia menikah seorang laki-laki. Nah lalu dia tanya sama Rasulullah bahwa dia pengen kembali ke suaminya yang pertama. Kenapa? Karena suaminya yang kedua ini yang baru ini itu kalhubba. Kalhubba artinya hubba itu ini apa namanya? Nih apa rendah baju jadi rombeknya baju. Rombek. Kan suaminya yang kedua ini kalhubba dan rendah baju. Maksudnya apa? Cewek-cewek. Iya lemas. Jadi dia nikah belum diapa-apain. Oh. Kata Rasulullah nggak bisa. Kamu nggak bisa kembali ke suami yang pertama. Kenapa? Sebelum kamu merasakan madunya dia merasakan madunya kamu. Ini nggak bisa cuman. Jadi yang dinikahi yang kedua ini kan khutbah, jadi nggak. Terus dia mau diceraikan sama ini, boleh nggak kembali ke pertama? Nggak boleh. Walaupun kenapa? Karena belum berhubungan. Dia harus benar-benar Belum kawin berarti. belum nikah udah ya. Pintar ya. Jadi itulah Belum masuk hitungan berarti. Dia harus nikah lain lagi kalau cerai itu baru dihitung. Iya, bahkan setelah dia usai latahawa selai tadi, setelah merasakan madunya si laki-laki itu. Ya kalau dia ngerasa ini nyata enakan ini kan nggak balik lagi namanya mana kan? Ngapain itu lama yang paling baru lebih enak? Tapi kan ada. Jadi artinya di situ mungkin bahasanya kayak macam tadi, Islam itu nggak menghendaki perceraian yang macam itu gitu kan? Kenapa sulit kan? Udah cerai segala macam ini kan ribet banget. Bahasa kasarnya mungkin apa? Ya tadi, ya kan sulit untuk memprediksi mabuk sampai kapan. Itu mungkin yang belum pernah mabuk, kalau yang udah pernah mabuk mungkin bisa tahu kali itu. Kalau segelas gini nih. Iya kan yang segelas gini. segelas gini, ya paling 2 jam sudah. Jam, Bang. Yang udah biasa mengerti, yang belum biasa kan. Kalau habis jor dikit habis jor. Lagi. Kalau habis isa yang panjang tuh. Iya, bisa kan sebotol gitu kan pas mau subuh kesiangan. Jadi artinya segala sesuatu yang Allah larang dalam hal ini. Ya, jadi ada tradisi yang pada waktu itu diapakan? Dihilangkan, dinasah dan ada yang ditetapkan. Summayan takil ba'da min ba'du min turin ila tu min hanya. Summayan takil ba'd. Kemudian setelah dia bercampur yang takil akan apa? Akan berpindah, berubah min turin ila turin. Dari satu masa ke masa yang lain, wa min hanya dari bentuk satu ke bentuk yang lain. Kan kalau dalam hadis itu apa juga 40 hari pertama kan apa? Jadi dia 40 hari pertama itu masa bercampur 40 hari pertama. Jadi belum dia mesti air, belum apa, belum ada. Nah, 40 hari kedua apa? Alaqah. Kalau kita alaqah biasa apa ya? Sumber darah gitu ya. Karena alaqah itu sebenarnya dia sesuatu menggantung. Jadi baru nempel di rahim. 40 hari, jadi masih 80 hari itu. Kalau mereka baru dia namanya kalau udah punya pernah bawa ke bidan kan, pas kan angkanya terakhir kapan gitu kan ya.
terakhir kapan. Nah ketika dulu SD itu ada kantongnya, udah kantongnya yang nempel aja, itu masih rentan, hati-hati, masih rentan. Nah kalau dia nggak kuat masih apa? Gampang copot, jadi bisa bergugur. Itu pernah saya ngalamin kayak gitu, namun digugur. Kita nggak pernah ngerasain itu, apalagi pertama kali udah gitu nggak ada gejala-gejala pakai kuat-kuatan gitu. Kita biasa naik motor ya touringan gitu. Ya namanya enak kan, biasanya sendirian pegangan sama isi jalan jam-jam itu kan enak, seru gitu. Masya Allah. pas diperiksa bahwa ini kayaknya masa minggu ya, wah ini berarti sudah sekian minggu, 4 minggu kan nggak bulan ya, sekian minggu itu kan minggu. Udah ini dijaga hati-hati. Jangan naik tangga dulu gitu. Waduh sudah terlambat ini kemarin habis kita jalan-jalan. Tapi ya Allah bisa yang udah kendaki betul lepas gitu. Nah, ini dikasih penguas segala macam, jadi masih rentan gitu. Alat. Kemudian 40 hari kemudian menjadi apa? Mudghah. Mudghah itu kalau kita kan segumpal daging, jadi segigitan mudghah itu dago itu di apa ya? Di apa kalau bahasa digeragot. Daging kalau kita gigit, ya segitulah hasil gigitan namanya mudghah. Nah, itu kalau kita biasa merhatikan segumpal daging. Maka yang umur berapa? 120 hari. Kan 40, 120 hari. Nah, 120 hari itu sudah mulai bahasa kita mulai jadi. Nah, 140 hari itu berapa bulan? 3 bulan. 4 kan. Maka ada istilahnya 3 bulan kan, kalau dilakukan ini 3 bulan. Ya, betul ya. 4 bulanan, 120 hari 4 bulan. Karena kenapa? Karena 140 hari itulah kemudian Allah utus malaikat untuk meniupkan ruh dan untuk menetapkan 4 hal. Pertama ditetapkan ajalnya, kapan dia umurnya. Terus zakar unsa, laki atau perempuan, apa namanya, amalnya. Terus apa lagi? Sa'idun atau sakir, bahagia atau celaka. Itu ditetapkan. Amal ada rezekinya. Sa'id rizqu wa sakir. Jadi pertama itu zakar unsa, laki atau perempuan. Terus ajal, wa rizquhu, rizkinya. Terus apa? Sakir atau sa'id, 4 hal itu. Dia mau jadi orang bahagia atau itu udah 120 hari itu kemudian diteruskan. Maka tradisi 40 hari itu tujuannya 40 hari, 4 bulan itu tujuannya apa? Ya memohonkan supaya ya catatan semua itu apa? Baik-baik semua. Itu hikmahnya. Sedangkan yang kalau 7 bulan itu sebenarnya nggak ada itunya. Kalau 7 bulan itu biasanya apa? Persiapan kelahiran. Karena biasanya ada yang 7 bulan itu bisa sudah siap lahir, sudah matang juga, dan sudah lahir 7 bulan sudah lahir, sudah matang. Nah, itu yuntakal, dia berubah. Mereka kata yuntakal, dia berubah. Min turin ila turin, dari masa demi masa. Wa min halin, jadi kalau masa waktu ke waktu, wa min halin ila halin, berubah bentuk tadi. Dari mulai air mani, kemudian dia alaq, kemudian jadi mudghah. Nah, itu kan berubah. Nah, mudghah itu baru apa? Berkembang. Disebut mudghah itu artinya di sini yang tadi sebelumnya syai'an mazkura yang belum disebut apa-apa, ketika sudah bercampur udah apa? Ada sebutannya. Dari mulai air mani bercampur dengan opung, apa dikatakan min nutfatin amsaj. Nah, kemudian dia menjadi alaqah, kemudian dia berubah. Itu udah ada sebutannya, udah namanya. Kemudian dia jadi manusia, janin, bayi segala macam, udah namanya. Sebelum kan lam yakun syai'an mazkur, belum dikatakan apa, siapa yang menamakan apa belum ada. Ya, itu. Jadi kemudian setelah itu nabtali, kami uji. Linahtabirahu bitakalifi syar'iyyah wal awamir ilahiyyah linanzura ayashkuru am yakfur. Kemudian kami uji. Setelah dia disebut dengan sebagai manusia, kami uji. Artinya linahtabirahu, kami uji dia dengan apa? Bitakalifi syar'iyyah,
dengan beban-beban syariat. Wal awamir ilahi, perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Perintah yang sifatnya ketuhanan, artinya perintah ilahiyah dari Allah Subhanahu wa taala, bukan perintah manusia. Kenapa disebut perintah ilahiyah? Manusia kita itu sejak jari-jari itu sudah ada apa? Sudah ada taklif, sudah ada perintah. Bahkan kita sudah berikrar pada Allah Subhanahu wa taala, alastu bi rabbikum qalu bala, di mana? Dalam sini. Jadi ketika diikrarkan Tuhan itu sebagai ilah, Tuhan sebagai Allah sebagai Tuhan, itu di sini. Di dalam rahim itu belum kita anggap belum ada, itu sudah ada di sini. Allah sudah bebankan, sudah tentukan nasibnya, sudah tentukan ajalnya, rezekinya, sa'iun atau saidun, laki atau perempuan sudah tetapkan di sini. Nah, di sana juga kita sudah berikrar. Itu di alam itu sudah berikrar tentang apa? Allah asbirabikum qalu bala. Ya, engkau Tuhan. Supaya Allah menjadikan itu pegangan kalau dia nanti dilahir ke dunia, tidak ada alasan bahwa dia nggak pernah diambil sumpah. Jadi manusia itu begitu. Walaupun sudah berikrar pada Allah Subhanahu wa taala mengakui Tuhan ketika lahir, dijelaskan dalam perut. Ya kan dalam perut. Di alam dunia dia udah berikrar, itu aja. Ya, itu dalam perut lah. Itu pun jauh masanya kan. Mungkin lupa lah pas lahir lain. Ya. Udah lahir, udah gede. Ya, perjanjian itu dalam perut luar ya wajar aja. Ini perjanjian yang masih bisa ditayangkan lagi, perjanjian yang lain tetap aja. Jejak digital masih ada. Ya, artinya itu sifat manusia itu begitu gitu. Jadi jangan heran. Sifat manusia begitu. Ya. Jadi masih ada dokumentasinya aja, masih ada itu yang masih bisa mengingkari gitu. Nah, untuk apa? Linan zura am yakfur. Supaya kami bisa mengetahui, bisa perhatikan ayat syukur. Apakah manusia menjadi orang yang bersyukur, ayat furu atau menjadi orang yang kufur? Wahal yastaqimu fi siyarihi am yanharifu wa yazid. Dan apakah dia yastaqimu fi siyarihi, dia akan istiqomah terus berjalan pada jalannya, am yanharifu atau berpaling, wa yazidu dan dia terpleset. Jadi ketika sudah diciptakan semua itu, nabtali, kami akan uji. Kalau kita bahasa kata nabtali uji itu, berarti kan sudah ada apa nih? Sesuatu yang akan dijadikan ujian. Misalnya sekarang ujian anak sekarang lagi misalnya UAS, tes, itu ada materi itu udah jadi gitu. Sudah. Artinya kalau dia lahir ke dunia, kalau Allah uji tapi nggak punya bahan untuk menghadapi ujian, itu Allah salah. Allah udah kasih bahan ujian. Yang paling pertama kali yang Allah berikan pada kita ikrar di dalam Al-Quran tentang ilahiyah, tentang ketuhanan. Nah, ketika dia lahir masih mengakui Allah sebagai Tuhan, tidak. Jadi Allah zalim kalau misalnya belum ada apa-apa tiba-tiba masuk udah baik diuji, belum apa yang mau diuji, apa yang masih kita mau ujian, mau ulangan, apa yang mau diulang kalau belum belajar dulu sama sekali. Nggak mungkin itu. Pasti ada yang diujikan. Nah, maka tujuannya adalah hal yastaqimu fi siyari am yanharifu wa yazidu. Apakah dia istiqomah lurus pada jalannya? Apakah dia menjadi apa? Akan menjadi yanharifu, berpaling, wa yazidu, terpleset ya. Terpelanting. Tinggal pilih aja. Fajalnahu sami'an basir. Ay fajalnahu min ajli dzalika 'aqlan mumayyizan za samin wa basir ismi al-ayati tanziliyati wa yubsiral dalail kaudila ilal kauniyata ala wujudil khaliqil hakim. Maka untuk apa bahasa kita? Untuk bisa melaksanakan ujian tersebut, fajalnahu sami'an, kami ciptakan, memberikan apa? Sami'an, pendengaran dan penglihatan. Ini instrumen untuk melaksanakan ujian. Ai fajalnahu min ajza'ih, maka kami jadikan untuk manusia dari sebab itu. Sebab apa tadi?
Sebab dia harus kemudian apa? Aqilan mumayyizan. Akal yang dapat memayyiz, yang dapat membedakan. Apa lagi? Za sam'in wa basarin. Bisa mendengar dan melihat. Untuk apa? Yusmi al-ayat tanziliyah. Supaya dia bisa mendengar ayat tanziliyah, ayat yang diturunkan, yang maksud apa? Al-Quran untuk manusia. Wa yubsirud dalail al-kauniyah, dan dapat melihat dalil kauniyah alam. Jadi kalau ayat tanziliyah, ayat itu itu maksudnya apa? Ayat-ayat yang sifatnya tertulis, Al-Quran, kita. Tapi kalau ayat kauniyah, ayat yang bisa dapat di apa namanya, kita fenomena alam yang bisa baca. Jadi kalau ayat Al-Quran supaya didengarkan, kalau alam ini supaya dapat diperhatikan. Ya. Jadi mata itu untuk memperhatikan alam kauniyah, sedangkan alam apa ayat Al-Quran itu apa? Supaya dia apa? Kita itu namanya ayatnya ayat tanziliyah, ayat diturunkan itu supaya didengarkan. Kenapa itu didengarkan? Sangat ideal. Orang tidak bisa baca Quran, tidak bisa baca teks Quran seperti orang-orang jahiliyah. Tapi mereka bisa masuk Islam gara-gara apa ya? Mendengarkan. Umar Khattab itu mendengar atau membaca? Ketika masuk Islam. Mendengar. Bukan. Umar Khattab itu mendengar. Dia mendengar ada orang baca Quran, dia apa? Nah, ini bukan melihat. Jadi dia tidak membaca, maka ayat kauniyah itu yang paling bagus, ayat tanziliyah itu yang paling utama apa ya? Tidak. Contoh sederhana. Kita hafal surah Al-Fatihah, udah bisa baca belum? Udah hafal surah Al-Fatihah ya? Kapan baca surah Al-Fatihah? Apa kita hafal surah Al-Fatihah itu? Hafalin. Bisa aja tahu sendiri. Bisa sendiri ya. Iya. Pernah nggak ngapalin surah Al-Fatihah? Ngapalin kayak gitu gitu. Alhamdulillahirabbil alamin. Enggak. Pernah nggak? Enggak. Nggak pernah. Atau kita hafal soal Al-Fatihah ketika sudah bisa baca? Pernah? Enggak kan? Kita ditanya kapan, kita oh udah lama. Iya kapan? Masa kecilnya usia kapan? Usia berapa tahun? Kita juga nggak tahu usia berapa tahun. Waktu itu udah bisa baca Quran belum? Kita kan belum bisa baca. Nah, tapi udah bisa hafal Quran. Hafal dengar. Ya iya. Nah maka mendengar itu yang paling utama. Pendengaran itu ilmu yang paling pertama dapat dengan cara pendengaran. Maka anak baru pertama kali disuruh apa ya? Lazani. Supaya informasi pertama kali masuk ke dalam kalimat thayyibah. Kan gitu kan? Jadi pertama kali masuk kalimat thayyibah. Sekarang justru dia apa ya? Jangan. Terang enggak. Dia bilang ada nggak boleh kenceng-kenceng, nggak boleh. Enggak boleh kencang. Nggak boleh. Aja nggak kenceng, betul itu. Aja nggak boleh kenceng, iya nggak boleh kenceng-kenceng. Boleh kencang. Masa aja kenceng nggak boleh, itu bisa digebukin sama orang. Ini kenapa? Yusnya ayat tanziliyah, ya ayat Quran dengar tuh. Orang buta juga bisa hafal Quran, walaupun dia nggak bisa baca apa, tapi dia bisa apa? Bisa hafal. Jangan kan itu. Nenek saya almarhumah dulu bisa ngajar, bisa namanya Al-Kahfi, Yasin, Al-Mulk, Al-Tabarok, Al-Waqi'ah. Hafal itu, tapi baca Quran nggak bisa. Ya, saya tahunya ketika kita baru mungkin bangga kalau nenek itu anak cucu bisa baca Quran, kita aja baca Quran. Yang mana ini? Yang baca yang itu Yasin, ya. Yasin kita lihat Yasin wal Quran aslinya. Ini langsung duduknya amat. Tapi panjang benar, tapi juga mana tahu ya. Karena ini dia tak baca lagi. Yasin wal Quran betul. Cuma tunjuknya ini yang benar. Ternyata apa kita baru tahu bahwa dia Apa? Cuma tunjuknya kemana tuh? Yang ini Yasin lagi tiba Yasin, bukan yang ini Yasin. Kenapa dia? Karena setiap hari itu yang apa ya? Setiap hari itu baca itu, makanya ibu-ibu. Zaman sekarang tuh masih jam Dengar dari siapa? Pas salah itu ya. Iya, jadi kalau dulu tuh yang namanya
majlis taklim itu pertama kali datang itu ngaji Yasin aja, Yasin baca itu baca gitu. Jadi dia itu sering ikuti pengajian majlis itu, ya nggak? Dia sering ngaji itu, jadi datang ke majlis taklim ini. Itu kan makanya sekarang itu majlis taklimnya emang kali zaman jadul, kerjakan itu ya Yasin gitu kan, macam itu. Ya ilmunya mas, ya sekedarnya aja, itu aja. Ngaji ya? Iya namanya ngaji, ngaji namanya. Ngaji Yasin, nggak bisa baca. Nggak majelis taklim. Taklim gitu. Buat ngaji. Dengerin ceramah. Karena begitu. Ya rata-rata maka akhirnya ada majelis taklim kaum ibu dulu itu. Nggak apa-apa lah itunya kita diadakan Yasinnya oleh Quran ya. Nanti kita sering jadi itunya jangan sampai, karena kalau itu betul-betul dihabisi itu kan nggak apa-apa. Nanti juga ya baru kan baca Yasin, sudah baca Yasin yang baru baca Quran, belum bisa baca Quran ya dia caranya jadi dikit-dikit baca Quran supaya bagus. Udah sekitar setengah jam baru taklim. Jadi ada kombinasi macam itu supaya semuanya terisi. Karena kalau dihilangkan begitu saja bagi mereka kurang ada, ini kurang gitu. Karena emang ya kalau ngaji itu yang diaji. Ngaji itu yang ngaji. Kalau kau bapak kan lain ngajinya kan. Apa kalau kau bapak? Nggak tahu lah. Berkat. Atau tahlilan ya. Tahlilan orang ngaji tahlilan gitu kan. Tapi ada ngaji. Nah ya. Nggak ada. Itu ngaji taklim gitu. Gak kayak kita datang langsung ngaji. Kalau bapak enggak. Biasanya datang langsung ngaji ya. Apain dulu gitu. Tahlilan dulu. Kita baru ngaji. Ngajinya 2 menit, tahlilan 2 jam gitu kan. Ngopinya ada tuh lama. Macam-macam itu ya. Jadi artinya mereka pertama kali ayat tanzil itu kan benar-benar anak-anaknya hafal Quran itu banyak yang nggak perlu bisa baca Quran, tapi dengan salawat mendengar maka biasakan. Mereka kan belum tahu apa informasi baik artinya, yang penting ketika masuk terekam semua kan. Vokabuler apa, kata-kata apapun mereka belum ngerti. Artinya ketika kita anggap itu kata-kata kotor, bagi mereka kan ya namanya baru informasi masuk ya diucapkannya enak saja kan. Mana dia bisa ngomong begini ya karena dia dengar. Maka kalau ayat tanzil itu pertama kali dengar, nggak mesti kita harus baca Quran bagus, itu bisa kita hafal dengan mendengar itu sama. Nah, maka ayat Quran itu didengarkan. Tapi kalau ayat kauli ada lain, diperhatikan. Dengan mata dilihat ayat kauliah itu ya kayak macam kita melihat fenomena alam, ada mau hujan dan itu kan ayat kauliah. Anak-anak Ya poterhana, macam-macam ayat kauliah itu bisa jadi takwil, memberi rasa takut. Bisa juga ayat kauliah itu menjadi ilmu pengetahuan. Kalau itu rasi-rasi bintang, kalau para kau kan perpetani itu kan jago itu. Arah, untuk arah atau perpetani kan dia tahu. Wah ini musim panen gitu kan biasanya mereka waktu rasi-rasi gitu. Yang penelayan udah tahu lah dia ini musim angin kesini itu kan dia mau membaca fenomena musim angin ini musim angin itu bukan kemusikan, dia bisa membaca itu. Artinya ketika baca bintang ini bukan mengatakan bahwa bintang ini bukan hujan, tapi kalau udah ada bintang macam ini, nah ini biasanya apa? Ya fenomena itu mereka jago baca itu. Sekarang nggak pada bisa. Ya kan udah nggak bisa dilihat lagi. Gedung semua. Gedung nggak kelihatan. Semua. Gedungnya. Ngelihat yang kita memperhatikan ada kalau demikian ada pajar izin, ada pajar sodik gitu kan. Susah sekarang. Pajar itu pajar tapi belum terbit pajar sebenarnya. Mas kalau bahasanya makan sahur masih boleh. Nanti ada pajar sodik itu pajar beneran itu susah sekarang melihatnya. Artinya apa? Sinar itu kalah dengan apa? Sinar buminya kalah. Karena itu kan. Kalau pajar izin dia melintang lagi. Kalau pajar sodik begitu. Tapi lihat lintang yang kayak macam ini kalah dengan cahaya dari bumi, nggak kelihatan. Sudah sulit. Banyak fenomena macam itu, banyak yang sekarang udah ilmu macam itu sudah. Para petani itu misalnya. Apakah mereka merasa ketakutan dengan apa? Dengan banyaknya tikus? Masa nggak takut banyak tikus? Banyak tikus banyak ular gitu. Oh, ada banyak ular sawah kan? Ya karena ada apa? Rantai makanan macam itu. Jadi ada ular sawah jangan dibunuh. Karena ular sawah itu nggak beracun.
nggak dibunuh, diusir aja. Kenapa? Dia akan predator ya, apa? Mangsa tikus-tikus itu biarkan saja. Ada burung, biarkan ada burung. Paling burung kan dibunuh, ya kenapa? Dia akan memakan barang-barang gitu yang itu mereka ya. Ya sekarang ini agak sok-sokan macam ini macam lain ya. Gajah masuk kampung, monyet masuk kampung, babi masuk kampung. Karena habitat mereka ada apa? Dirusak ya. Orang masuk hutan ya. Ya, jadi bahasa kita itu sekarang ya udah karena mereka sudah dirusak. Jadi Allah kenapa Allah ciptakan tadi penglihatan, terus juga Allah ciptakan pendengaran, ala wujudil khaliq, itu untuk pada puncaknya adalah untuk mengetahui akan adanya al-khaliq, akan ada pencipta hakim yang biasa. Itu tujuan kesana. Jadi kalau Imam Ghazali bahasa itu ma'rifatillah itu apa? Mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau orang apapun yang dia peroleh dengan penglihatan atau pendengaran sampai ilmu pengetahuan setinggi apapun, kalau dia belum sampai ma'rifat itu, belum ma'rifat mengenal itu ilmunya belum sampai. Jadi sebelum dia dari ilmu pengetahuan yang begitu hebatnya, sebelum dia sampai mengakui ada Tuhan, itu berarti belum sampai ke puncak ilmu. Puncaknya itu dia akan mengakui bahwa semua yang ini ada sesuatu yang lebih tinggi dari dia. Sampai dia mengakui adanya Tuhan, barulah puncak itu di sini. Jadi kalau belum sampai pengakuan, secara ekstrim malah bisa jadi dua. Kan malah mengakui Tuhan jadi ada yang seperti itu kan. Jadi tapi ketika dulu di dunia filsafat itu kan sebenarnya mereka bukan nggak ngaku Tuhan, tapi nggak bisa menyebutkan siapa ini. Maka ateis itu kan sulit untuk apa istilahnya, untuk bisa mengatakan ada apa. Maka misalkan ada yang dikatakan ketika itu belum Tuhan, the thing atau the something. Jadi something beyond, sesuatu yang ini. Ada teori yang mengatakan begini, ketika ada di perjalanan pesawat itu, mana yang cerita perjalanan pesawat yang orang yang dalam pesawat itu terjadi mati mesin segala macam itu dengan kondisi mereka, akhirnya masing-masing keyakinan kan bisa berdoa dengan keyakinan masing-masing. Di situ ada yang ateis. Yang ateis itu bingung. Tuhan siapa? Tuhan. Jadi yang Kristen, yang Katolik, yang Protestan masing-masing dengan Tuhan masing-masing, yang Islam dengan masing-masing. Yang ateis itu bingung gitu. Yang dia marah-marahin siapa? Yang dia marah-marahin ya pramugarinya, pilotnya, marah-marah saja. Mesin satu mati, mesin dua hidupkan mati. Ini kenapa? Enggak ada yang berani angkat. Jadi semua begitu segala macam. Dia yang kebingungan. Dia mau berpegang pada dari siapa tahu, tapi yang mereka masing-masing ya punya pegangannya dan mereka mempunyai ketenangan masing-masing. Dan ketika dia mati, bagi yang ada itu merasa ini ada benar-benar error ya, apa namanya? Ya ini ada yang salah dalam bukan manusia, sebenarnya ada sesuatu yang salah itu. Dia mau perbaiki bingung. Pilot bingung, mau pramugari apa lagi, nggak ngerti apa. Tapi dia nggak bisa menemukan solusi. Nah, ketika dia selamat, itu, para yang beragama tetap keselamatan mereka itu, mereka berharap itulah hasil doa itu. Tapi yang tadi ateis kan juga bingung juga, kenapa kita bisa selamat ini? Tadi belum mati semua, segala macam itu dia bisa selamat. Dia juga bingung juga kenapa bisa selamat. Artinya hakikatnya manusia juga butuh Tuhan gitu. Itu something lah. Nah, iya, tapi kan nggak bisa menyebut Tuhan gitu ini. Dia macam the thing. Animisme dan dinamisme. Kenapa ini bisa? Terus bagaimana yakin ada sesuatu yang memutuskan tidak? Bicara ada tuh pakai sajen, ya kan? Itu kenapa kok laut bisa begini? Itu kan akhirnya mencari-cari, makanya untuk mengenal Tuhan ya adanya wahyu yang Allah berikan kepada Rasul. Ya Rasul itu yang mengajarkan bagaimana berkomunikasi dengan itu. Sebelumnya kan ada ini mereka. Karena Rasul itu sebetulnya ya menerjemahkan sejarah Tuhan.
Ya, karena soal ini secara Tuhan, maka dia juga kreatif juga tuh perempuan. Dia juga nulis tentang apa judul itu perang suci. Jadi ya bahasanya holy war, perang dunia ini ya kata apa namanya penyebab yang paling itu apa ideologi agama, diperasaan berapa yang berkaum di agama, di perang suci. Jadi perang yang muncul di dunia rata-rata karena agama. Tapi pertanyaannya apakah karena agama atau agama sebagai apa legitimasi? Nah, kesimpulannya agak samar bagi orang Islam. Dia memperjuangkan agama. Bagi Kristen agama sebagai legitimasi. Dia ingin mengekspansi ke suatu wilayah. Nah, dengan cara membawa agama itu lebih dahsyat, lebih kuat dibandingkan misalnya hanya kekuatan militer. Tapi kalau Islam tidak, justru dia bukan ingin menguasai wilayah bukan agama, tapi agama dia yang akan ditempatkan wilayah itu. Jadi Islam berbeda. Maka berarti mengatakan bahwa Islam tidak pernah menjajah. Kecuali orang Indonesia sendiri yang mengerti. Orang Barat tidak mengatakan Islam itu pernah menjajah. Berekspansi. Karena kalau Islam berekspansi luar biasa dahsyat. Habis. Tapi yang terjadi kalau Islam tidak pernah berekspansi. Dimanapun berada itu bukan penjajahan, itu bahkan apa bahasa itu pembebasan. Tapi justru orang Indonesia sendiri yang mengatakan Islam dalam kutip Arab itu apa? Penjajahan. Goblok. Itu semangka. Si goblok. Mereka mengaku Islam dalam Merah hijau dalam merah. Ada kuning juga ya. itu Indonesia. Itu aja. Semangka namanya Itu juga. busuk gitu. Itu ada. Ayo dulu ya. Ada ya. Itu aja. Biru, kadang-kadang biru satu. Masih busuk. Biru itu. Jadi Islam ya seperti ini yang harusnya. Jadi ilmu itu puncaknya harus ma'rifatillah. Ahli apapun dia harusnya mencari tahu berapa banyak para ilmuwan itu ya tunduk dengan dia sudah tidak tahu lagi puncak sampai di mana. Maka sekarang itu di dunia barat itu mereka kecenderungan sekarang pada apa istilahnya karena sudah bosan ya dengan mereka sekarang sudah mengarah ke arah mistis lagi. Jadi tadi ada black, ada yang sifatnya itu ya, ada yang istilahnya ada yang berbau black magic sih, artinya ada yang mereka arah ke agama. Pokoknya apa istilahnya itu gerakan-gerakan batinnya kebatinan. Selalu banyak klub-klub yang arah ke sana. Sekte dan itu. Kan sudah apa? Bosan, nggak tahu lagi mau ini sudah banyak, udah teknologi udah maju, lu ngapain lagi? Ya akhirnya mereka agama mereka udah nggak puas dengan agama mereka nggak puas. Kenapa? Agama yang mereka harus memberikan kepuasan mereka kepada dunia, karena agama yang mereka harus memberikan kepuasan kemana? Karena mereka agamanya nggak pernah mengajarkan tentang dunia. Agama selain Islam itu nggak mengajarkan tentang dunia. Mereka mengajarkan tentang akhirat. Ada. Kalau Islam yang mengajarkan tentang artinya apa? Punya harta itu bisa dipentingkan untuk kepentingan dunia. Iya, mereka tidak. Harta itu semua kepentingan akhirat. Royal mereka tuh. Maka kalau gereja yang jamaahnya apa? Orang-orang berduit, makmur itu. Saya gede. Coba deh lihat. Kalau yang udah mulai parkir mobilnya hebatnya banyak tuh, pasti makmur tuh. Tapi ada juga yang kere. Yang kiri ada. Atau naik angkot ada. Itu lagi ngerintis. Atau lagi mau hancur juga. Itu lagi mau hancur. Tapi kalau Islam justru kadang-kadang yang masjidnya nggak ramai, yang masjidnya nggak parkir mewah, biasanya itu masih semakin makmur. Masjidnya bukan orang ya, masjidnya. Ya kalau ada zaman bisa. Mereka ada menentukan
Jadi artinya semua ilmu itu puncaknya adalah untuk apa? Di bahasa kita itu untuk mengetahui tentang bahwa ada Tuhan. Ilmu apapun itu. Di Islam itu sudah dari awal. Tapi mereka masih apa? Masih dalam tahap pencarian. Itulah yang dilakukan Nabi Ibrahim AS. Tapi Nabi Ibrahim nggak sampai ketemu. Kita udah ada di jalan, apa yang pakai cari lagi orang udah jalannya. Maka kalau kita ayat surah yakur, apakah mereka akan bersyukur atau kan akan kufur? Ada tadi ketika ke dunia mau terus jalannya lurus nggak seperti apa yang Allah telah gariskan atau apa namanya belok itu menyimpang dari jalan sebenarnya. Tinggal tadi penggunaan telinga, penggunaan mata ini bagaimana yang digunakan? Kayak kalau mauludin dia ala fitrah. Setiap anak itu lahir dalam keadaan fitrah. Fitrah itu al-Islam. Fa bawahu yuhawiyani ayu majisa ayu nasirani ayu majisa. Maka bapak ibunya yang menjadikan dia Yahudi, Nasrani, ayu majisa atau Majusi. Tapi kullu mauludin dia ala fitrah. Setiap anak itu lahir dalam keadaan fitrah. Fitrah itu ya agama Islam itu agama fitrah. Tapi pengaruh lingkungan itulah yang akan mempengaruhi. Nah, kata anak itu bagaimana tergantung orang tuanya. Jadi apa? Apakah pas dia lahir diazankan, dikomakan atau dia apa ya dinyanyiin? Klasik tuh. Jadi mentang-mentang orang modern kayak apa? Juga harus penting dia harus penting Sofian bagus lah. Ya hati-hati kan. Qala Imam Al-Fahmi Ar-Razi, "A'tahu ta'ala ma yasihu ma'al ibtila wa huwa samul bas." Ma yasihu ma'al ibtila wa huwa samul bas. Huma kinayatani al-fahmi wa tamyiz. Imam Al-Fahmi Ar-Razi mengatakan bahwa Allah memberikan kepada manusia apa yang sah, yang menyertai dengan untuk ujian itu apa? As-sam'u wal basar. Jadi Allah menguji manusia harus disertakan instrumen. Jadi artinya sah Allah menguji ketika Allah sudah menyiapkan instrumen ujian. Ada apa ya? Ada pendengaran, ada penglihatan. Wahuma kinayat, pendengaran penglihatan itu hanya kinayah. Ini maksud al-fahmi wa tamyiz. Ini maksud paham dan tamyiz. Artinya bisa membedakan. Dengan pendengaran dan penglihatan dia dapat pengetahuan dan dia dapat berpikir dan mengetahui mana yang benar, mana yang salah. Jadi instrumennya sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah uji unsur sudah ada, ya sah Allah menguji itu. Jadi kita tidak benar ketika memberikan ujian kepada anak kita belum ajarin gitu bahasa kasar. Salah. Atau ada peraturan yang belum disosialisasikan, salah. Ini yang salah itu kalau kita itu yang namanya wajib belajar berapa tahun? 9 tahun. Tapi ketika wajib belajar suruh bayar itu salah. Aku wajib tapi bayar. Iya. Yang namanya wajib itu artinya ketika anak itu berkeliaran jam-jam belajar ditangkap sah. Kenapa anak nggak sekolah? Kalau dia ya nggak gitu bayar masih tangkap juga, salah yang nangkap. Kecuali kalau sekolah sudah gratis, aku tinggal masuk doang gitu kan. Nah ketika dia bekerja ditangkap, sah itu penangkapan. Kenapa? Instrumennya siap, harus sudah disiapkan. Ketika kewajiban itu harus dilaksanakan. Apapun di dunia ini Allah wajibkan kepada kita semuanya dipersiapkan fasilitas. Apapun. Apa kewajiban yang otak yang belum ada fasilitas? Ada. Semuanya fasilitas disiapkan. Bahasa kasarnya ketika kita ruku saja Allah disiapkan. Bagaimana kita bisa ruku? Kita sujud, bagaimana kita bisa sujud? Ketika kita harus bersuci, bagaimana kita bersuci? Gak ada ayat apa yang kan itu sudah disiapkan semua fasilitas. Silakan. Jadi kalau tidak ada fasilitas kita maju kewajiban itu salah. Sama anak juga sama. Anak juga sama. Ketika kita apa istilahnya? Ya, kalau sederhananya begini gitu. Kita larang anak itu jajan di luar, tapi di rumah nggak ada makanan. Salah kita. Kita siapkan di rumah makanan, jajannya tidak boleh ngomel. Apa aja di rumah kan banyak. Tapi ketika dia di luar, di rumah nggak ada, ya jangan disayang anak.
Nyuruh anak ke masjid tapi bapaknya nonton TV, salah itu. Salah. Bapak goblok. Bapak goblok. Salah. Jadi Allah udah siapin semuanya itu. Nah, jadi kata orang ini semuanya kinayah saja. Pendengaran penglihatan itu kinayah bahwa dia bisa paham, bisa membedakan. Karena ketika itu bisa dilakukan, maka dia melanggar, Allah siksa. Jelas, Allah nggak zalim. Udah disitu fasilitas. Di kama qala ta'ala hakian Ibrahim, lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsir. Jadi ketika Allah bercerita tentang Nabi Ibrahim, lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsir. Mengapa engkau sembah sesuatu yang tidak mendengar dan tidak melihat? Jika berhala. Wa qad yuradu bihimal al-hasatani wal ma'rufatani. Wa khassahuma bi zikri li'annahuma a'zamul hawasi wa asyrafuha. Dan sungguh tentang yang keduanya hasatani al-ma'rufatani. Jadi dua indera itu kan hasilnya dua indera, indera pendengaran sama indera apa? Penglihatan. Kenapa sih itu doang disebutkan? Wa khassahuma bisi, kan dua doang itu. Jadi annahuma a'zamul hawas, karena dua itu a'zamul hawas. Indera yang paling tinggi itu di situ. Wa asyraf dan yang paling mulia. Mata dengan apa? Dengan telinga. Kenapa? Telinga orang bisa berkomunikasi karena dengar. Maka orang tunarungu kan juga biasanya tunawicara gitu. Gitu. Kenapa? Dia nggak bisa menerima informasi, jadi nggak bisa ditiru. Maka dia bisa membaca gerak bibir. Kalau yang sekolah juga gerak bibir kelihatan, dia bisa baca. Kalau ini nggak bisa. Jadi dengan pendengaran itu dia bisa meniru. Jadi akhirnya pendengaran bisa apa? Bisa jadi apa? Bicara. Jadi kalau dia nggak bisa dengar, bicara. Penglihatannya apalagi segala macam bentuk indera yang lain bisa bergerak dalam penglihatan. Tapi Allah Maha Adil. Biasanya ini kurang akan lebih apa? Kelebihan yang lain. Kalau ini kurang, kelebihan yang lain. Biasanya macam itu. Ya, walaupun bukan film si gua dari si buta dari gua hantu. Si gua dari buta hantu. Buta dari gua hantu. Ya, bisa buta tapi tapi lebih hebat dari yang lihat di sini. Jadi bahasa kitanya bahwa itu kenapa itu ya istilahnya menjadi disebutkan hanya dua itu ya karena itu yang paling utama. Maka jagalah pendengaran, jagalah penglihatan. Kenapa? Karena kalau penglihatan kita jaga, insya Allah juga akan terjaga mulut kita. Ketika pendengaran kita jaga, telinga kita jaga, mulut itu akan terjaga. Artinya gini, anak-anak kita itu kita nggak pernah ngajarin dia dengan bahasa-bahasa yang kita katakan itu nggak baik. Tapi kenapa dia bisa ngomong itu? Karena kan dia bisa dengar orang lain. Kedua, kenapa sih dia bisa melakukan itu? Karena dia melihat orang lain melakukan. Dia melihat orang lain. Jadi jangan disalahkan, jangan anak-anak, dia melihat. Maka kita harus berhati-hati ketika melakukan sesuatu di hadapan anak, karena anak itu melihat. Yang dia lihat itu kan dianggap legal, benar. Dia belum bisa memilih. Kita memukul, anak mukul lagi. Dia kan belum katakan itu kan mukul nggak baik, nggak bisa. Dia cuma melihat, oh gitu saudara. Nah, kita bertanyakan anak di bawah umur bisa melakukan hubungan yang aku nauzubillah itu. Ini kan dari mana bisa tahu? Ya karena dia melihat. Coba ketika diintegrasi gitu, kamu kok bisa melakukan hubungan kayak orang dewasa ini dari mana? Tahu ya kan ada yang nonton lah, itu kan mereka tahu. Sebelumnya mereka nggak tahu apa, kecuali dengan perjalanan waktu insting kemanusiaan ketika dewasa. Tapi kalau si kecil nggak tahu, maka hati-hati. Karena tindakan-tindakan kita itu dicontoh.
like son like father. Terus balik like son like mom gitu kemarin. Karena nggak mau disalahin like son like father. Kan gitu, like son like father ya. Ya anak ya artinya dia melihat. Karena apa? Karena bapaknya itu memang kebersamaan sih dia like son like father. Ya kalau bahasa apanya? Kalau bahasa apa? Apel jatuh nggak jauh dari pohonnya gitu kan di sini. Keranjang. Kalau di Indonesia malah bingung gitu kan, nggak ada pohon tapi banyak. Ya, apalagi sana ya, dia di Saudi gitu ya banyak macam tapi gimana pohonnya gitu ya. Di Indonesia masih kita bisa apa ya? Bisa hayalkan juga karena wilayahnya apa agrar atau tropis gitu. Kalau dia besar kayak gini kok banyak buah-buahan macam begini, banyak di Sorong di sini gitu kan. Banyak di sana sama di sini karena misalnya nggak gede-gedenya luar biasa harusnya Indonesia lebih hebat tapi ternyata Indonesia enggak gitu. Tapi sana lebih hebat lagi, lebih banyak lagi. Jadi pendengaran melihat itu yang harus kita jaga. Nah, maka jarang saya nggak tahu ya. Ada nggak alat bantu pembicaraan? Alat bantu pendengaran? Ada. Alat bantu penglihatan? Ada. Ada alat bantu pendengaran apa? Ada alat ngomong itu ngomong nggak ada bantu? Ya. Saya nggak pernah nemuin alat bantu ngomong biar lancar itu. Jubir, ngobalin itu mah. Apa dong? Itu penampilan udah kayak itu sama ya. Gimana nyebelin gitu. Nyebelin. Penampilan udah sama. Jadi nggak ada kan alat bantu ini nggak ada. Kalau alat bantu penglihatan ada, alat bantu pendengaran ada. Kalau alat bantu pernapasan nggak masa-masa kalau itu bukan buat kepentingan buat orang lain, untuk diri sendiri. Itu bukan alat mesti dibantu tapi pembicaraan nggak ada. Dan apa atau hisi yang lain, apa indera yang lain misalnya indera peraba sulit untuk menciptakan alat peraba atau alat apa indera perasa dengan lidah ada alat bantunya. Kalau dia sudah tidak bisa merasakan, ya sudah mau diapain lagi diganti lidah emang. kan yang merasakan kan lidah juga. Jadi makanya kalau ada namanya nyobain sayur batang apa? Enggak masuk. Jangan ditelan lah. Nyobain kan cuma indra pas asin sudah dilakukan kan selesai. Karena indranya bukan di dalamnya. Jangan di blok ya. Asin asam pedih itu di lidah semua kan. Dicobain asam. Kayak nasian. Kayak nasi kayaknya. Ini nggak manis gue. Ini nggak ada alat bantu. Ada kemarin saya mahasiswa baru udah ke Malaysia, dia ke Singapura Malaysia, udah tes dia mau masuk fakultas kedokteran, akhirnya masuk fakultas filsafat. Ya hubungannya kedokteran filsafat. Faktor cuma satu masalahnya, buta warna. Wah. Buta warna. Jadi iya dia mau masuk ke dokter buta warna, bagus aja nggak lulus kedokteran, buta warna kedokteran mana ya? Waduh. Ya kita sih dikasih obat. Darah apa bukan? Kerja aja, kenapa sih? Itu dia dari jurusan terus masuk sini kata kok ngaco banget gitu. Saya udah tes di Malaysia atau Singapura dia bilang gitu kedokteran. Terus di Indonesia juga udah. Ini tadi aku masalah itu mau masuk ke situ apa sih kendalanya mau udah masih nyerang untuk bilang itu Pak. Dia buta warna. Buta warna gimana? Ya bisa membedakan warna. Tapi membedakan cewek cakep bisa nggak? Bisa nanti banyak. Repot suruh jemput ntar. Ini. Iya. Udah video apa? Ini baru kenalan ketemuan ya. Iya pakai baju jadi gitu. Salah. Ya udah warna ya, tapi ya susah kalau tapi masih bisa berfungsi.
Masih hati berusaha berfungsi atau bisa melihat ya, mungkin bisa melihat. Kalau bisa warna ya namanya warna doang. Saya bilang itu kalau gitu nonton TV hitam putih semua kayak enggak lah gitu. Saya nggak tahu tapi jelas bilang warna dominan, ada warna dominan. Iya gitu. Dia bilang sih dia bahasa itu ya bahasa kedokteran itu buta warna gitu. Dia bilang sih ya mungkin artinya dia bisa salah. Hitam putih gitu. Nggak tahu pokoknya ada warna dominan. Ada itu. Ya. Satu warna. Jadi ada warna-warna Tuh, iya betul. Ya sama, nggak sama gitu. Ya ada warna-warna misalnya merah sama kuning, ya nyebutnya cuma merah doang dia kenal. Yang lain bisa. Karena ada warna-warna yang dia satu warna doang ya. Ada. Bilang gitu, emang ada beberapa. Ya sensornya rada-rada keganggu. Ya kayak TV udah mau rusak kan karena warnanya mirip tuh. Nah kayak gitu RGB-nya udah main. Kalau gitu lihat TV rumahnya aja deh kayak gitu. Gitu ada. Ada magnet ya. Jadi adik rumahnya itu ada yang tipe aja. Ya artinya di situ ya ini indra yang kedua indra ini harus betul-betul dijaga. Ya karena apa? Itu yang pertama kali yang baru dengan dua itu kita bisa memperoleh ilmu pengetahuan. Maka anak itu diharapkan ketika dia bekal meleknya dia seperti orang tuanya kan. Ketika dia pertama kali melihat itu dia lihat di orang tuanya. Maka menonton film Tom and Jerry kan, Tom and Jerry yang si Jerry itu Jerry itu dianggap bapak sama bebek gitu kan, karena pas si bebek itu netes pertama kali dia lihat si itu dia manggil mama gitu sih manggil si Jerry-nya itu terusan gitu, tapi ketahuannya ketika nyebur ini berenang gitu ya, pas berenang itu baru dia bisa membedakan ternyata teman-temannya yang ini bisa ibunya atau bapaknya nggak bisa berenang. Pertama aja kenapa pas dia ngeliat itu ya itulah itu bapaknya gitu, pas dia pertama kali dia ngeliat itulah bapaknya. Jadi ya makanya wajar atau bukan wajar wajib orang suami mendampingi. Kalau saya salah nggak boleh ya. Terus nggak boleh ya. Terus nggak mendampingi ya. Nggak boleh kan, nggak boleh. Kalau orang kaya, Masa? Sebayar lebih. Gitu. Kalau kaya kan bisa bayar banyak. Maksudnya? Nyogok lah. Jadi bisa sampai yang di itu bisa. Gitu Kalau ya? memang kuat bayarnya. Karena kasihan amat orang miskin. Astagfirullahaladzim. Kan itu baru mahal banget ya. Iya. Ada yang lebih mahal lagi. Kayaknya itu udah mahal. Jadi kayak dokter private gitu dia bisa masuk. Bisa tuh. Temennya. Walaupun nggak bisa ngapain kalau sesar kan. Iya. Artinya, aduh. Karena hampir bius total kok ya. Iya. Masya Allah. Tapi katanya nggak total dia mah. Katanya nggak total biusnya. Mabok lah. Tetap atasnya. Iya, ada sih masih kayak orang tetap nggak bisa komunikasi sih. Iya. Berapa itu. Dia cuma melihara kesadaran doang aja. Iya. Yang seharusnya pas dia keluar ya langsung yang dia lihat ya orang tuanya. Orang tuanya dia lihat. Karena lagi lahir anak kedua itu pas hari Jumat. Jadi dokter mau mengambil tindakan. Jadi dia sisa. Karena sini dia bisa nggak habis apa sekarang. Ini sudah jam 11 lewat gitu kan Jumat itu. Pas Jumat itu dilihat di belakang PI itu samping ada masjid. Mungkin kemarin pernah demo. Sebelah sana. Iya, kena kemuliaan kan. Ada masjid. Dia kan itu masjidnya gede ya. Iya. Kan belum BI kan. Iya. Itu anak lahir di situ. Dokternya memberulang kan. Terus dia ini pas saya ini enggak ini dong. Nggak lama kok, paling 20 menit. Itu paling ini sekian menit katanya. Ini terapi ya. Ya udah saya tunggu. Nah, dulu pas jam setengah 12, ya setengah 12 sudah rapi kan di pas sekitar jam 12 kurang 5 menit. Itu betul sih rapi. Pas terapi sekitar jam 12 jam 12.30 tentu jam 12.40 itu keluar bidan bawa bayi biasa. Itu dokter itu marah-marah makanya. Dan dokter, ini dokter anak yang di itu cepet terusin, bapaknya mau sholat Jumat itu mau diazanin, sama cepet mandi bawa sama gitu. Itu
dimarah-marah, ini masih itu. Ini susah kan itu dimarah-marahin. Ini sama betul tadi Islam habis Jumat gitu, karena habis kan ada yang mengajarkan gitu. Itu cepet urusin katanya. Bapaknya nungguin, bilang gitu bapak nungguin biar di asal kasih balik lagi pada nanti dulu. Marah-marah waktu itu. Yang betul sih, jelas dia itu langsung dikeluarin saya ajarkan dikomakan. Nah pas turun dari lift baru sampai lift itu azan Jumat. Pas banget. Ada jadi pas azan jadi nggak bisa saya mengazankan anak itu terus langsung itu jam 12 azan Jumat ini masih di itu udah azan Jumat kan samping itu kan mana apa nembus pintu itu depan samping itu pas azan Jumat jadi dokternya memang kita tadi dia mengerti gitu yang agama itu nanti balik sini lagi terus bawa masuk bawa itu ruang di saya ada ruang tunggu itu bayi dibawa terus saya ajarkan mau makan ya masuk lagi tapi doa susul bilang itu apa dulu itu teh marah-marah gitu harus cepet-cepet gitu iya masih bilang tadi kalau memang habis makan ini cepet kok cuma 20 menit banget dulu tujuannya ya tadi kita masuk sunnah Rasulullah yang dia dengar apa pertama kali yang dilihat pertama kali itu kan bagus macam itu ya itulah makanya ya kita sudah kayak begitu saja begini kita nggak tahu gimana nggak lagi yang bisa nggak apa-apa sih sudah kayak begini gitu usahakan gedenya kita belum tahu apalagi kelamaan aja dilarang apa dilarang lama-lama iya nanti lama-lama ya macam-macam lah ini juga lama-lama masih nggak boleh kelihatan juga lagi masih nggak boleh tinggi-tinggi nanti gitu kan nggak boleh ada menaranya nanti nggak boleh ada semua kalau inna hadina sabila imma syakir wa imma kafur wa ala misal al-fatih أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك وإلنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا وارزقنا علما نقول قال نعوذ بالله وارزقنا علما نافعا وعلما كثيرا وبلغ قلبا منارا ولسانا ذاكرا ربنا سلم رزقا كثيرا ويسر حالا طيبا بركا فيه أولادا صالحا فقيها عليما نبيا عالما توابا الرحمن الرحيم اللهم الحق حقا واتبعنا الباطل باطلا واجتنبا محرما رحيما وتوفى معصوما سبحانه وتعالى رسول فاستعمل سنة رسول وتوفنا على رسول واشرنا في ذمرتنا ويجعلنا نصرف حبك ربنا يحبه كما يحب من ربك ويحبك أحد إليه من الملائكة وتقبل منا إنك أنت السميع العليم فإنك أنت التواب ربنا آتنا أنت benar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.